Wait, bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya di Hari Selalu. Ya, sebelum kita lanjut videonya, saya buka dulu ya. Karena konten kali ini kita akan bahas tentang video yang tadi tentang gendang belek dan juga kecimol yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan apakah sebenarnya kecimol ataupun gendang belek mana yang sebenarnya lebih bagus untuk digunakan ketika proses nyongkolan. Oke. Jangan lupa subscribe dulu channel ini karena itu adalah salah satu bentuk support kalian buat para pembuat konten-konten menarik ya. Subscribe dulu deh. Ya, hari ini sebenarnya saya mau bahas, saya mau bagi-bagi tips sebenarnya. Bagi-bagi tips ke kalian para pasangan baru yang bakalan melakukan nyongkolan ya. Bagaimana sih untuk menentukan mana lebih baik kita pakai gendang belek atau kita pakai kita pakai kecimol. Ini tips pertama, kalau misalkan kalian pengen kegiatan nyongkolan kalian terlihat lebih rapi gitu kan, terlihat lebih barisannya lebih banyak, saya lebih rekomendasikan kalian menggunakan gendang belek. Karena apa? Kalau kita lihat gendang belek itu barisannya rapi gitu kan, barisannya rapi, kemudian pemain-pemainnya juga banyak. Hasilnya tentu barisannya nanti akan terlihat lebih banyak ya. Jadi lebih ramai proses nyongkolan kalian. Nah, kalau kalian bandingkan memang kita lihat ya yang tadi videonya memang lebih rapi menggunakan gendang belek daripada kecimol ya. Tapi tergantung kalian sih ya. Oke, untuk tips kedua, kalau misalkan kalian mau proses nyongkolan kalian itu diiringi oleh musik-musik modern, kemudian ada lagu-lagu yang bisa kalian dengarkan dan kalian nikmati, saya rekomendasikan kalian menggunakan kecimol ya. Karena kalau kecimol itu kita tahu alat musiknya lebih modern gitu kan, ada gitarnya, ada pianonya, ada ketipungnya, kemudian ada drumnya gitu kan, kayak drum band gitulah, marching band kalau saya lihat gitu kan. Dan itu sebenarnya seru banget kalau kalian bisa menikmati itu ya. Nah, kalau gendang belek kan hanya menggunakan musik-musik tradisional di sana ya. Khas sekali, jadi ada ada serulingnya, ada gendang beleknya tentu, kemudian ada rencek ya namanya, rencek. Kalau nggak salah sih rencek namanya. Ya, ada juga gongnya, ada banyak sekali ya. Oke, untuk rekomendasi yang ketiga, ini berdasarkan budget kan. Biasanya kalau orang menikah, pasangan muda gitu kan, kalau kalian budget kalian yaitu pas-pasan ya, saya rekomendasikan kalian menggunakan kecimol ya. Saya rekomendasikan kalian menggunakan kecimol karena berdasarkan beberapa informasi yang sudah saya kumpulkan di web di internet, itu ternyata biaya untuk menyewa alat-alat grup musik ini ternyata lebih murah itu menggunakan kecimol. Karena kita tahu kecimol itu pemain musiknya sedikit ya dibandingkan dengan gendang belek. Ya mungkin itu sebagai salah satu pertimbangan mereka kenapa kecimol ini lebih murah. Tapi kalau kalian punya budget yang banyak, saya rekomendasikan kalian menggunakan gendang belek. Tapi kalau budget kalian ya pas-pasan, kalian bisa menggunakan kecimol. Dari segi busana nih ya. Kalau busana, kalau dari segi pakaian gitu kan, kalau kalian lebih suka melihat pengiring musik kalian menggunakan pakaian tradisional ya, saya rekomendasikan kalian menggunakan gendang belek. Karena apa? Gendang belek kita lihat mereka lebih banyak menggunakan pakaian tradisional ya, masih menggunakan godek nongkeknya, ada sapunya, ada juga sarungnya gitu kan.
Nah, seperti yang kita ketahui memang antara Gendang Belik dengan Kecimol ini sama-sama pernah memiliki kasus ya, pernah memiliki kasus ya. Kalau Gendang Belik saya lihat kasusnya itu mereka mereka berkonflik dengan sesama grup Gendang Beliknya gitu kan. Berbeda dengan Kecimol. Kalau Kecimol yang membuat mereka berkasus adalah para penikmat musiknya ya. Kita nggak tahu sih sebenarnya apa yang menyebabkan itu gitu kan, seperti video ini. Itu dia tadi. Kalau kalian ada komentar, silahkan komentar yang banyak di kolom komentar. Saya tunggu. Thank you so much. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.